Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi usaha untuk memindahkan muatan listrik. Bisa kalian perhatikan di gambar. Jadi di gambar ini saya ingin memindahkan muatan listrik dari titik A ke titik B, ya. Dimana jarak dari muatan besar ke muatan uji yang saya mau pindahkan adalah R1 dan jarak muatan besar ke titik B itu adalah R2. Nah, karena dia dua-duanya muatan positif, maka nanti muatan uji yang lebih kecil ini dia akan ketolak atau menjauhi dari muatan yang besar ke arah kanan, sehingga nanti muatan uji akan berpindah dari titik A dan pindah ke titik B, ya. Jadi di titik B ini ceritanya gaya Coulombnya sudah hilang, maka benda ini udah nggak berpindah lagi. Nah, kita tahu bahwa usaha untuk memindahkan suatu benda atau muatan itu adalah F dikali dengan perpindahan, yaitu delta R. Nah, karena yang bekerja tadi F-nya adalah gaya Coulomb, maka kita bisa rumuskan F itu sebagai K dikali Q besar dikali Q kecil per delta R kuadrat dikalikan dengan delta R. Delta R bisa kita coret, maka kita bisa dapatkan Q dikali K dikali Q besar per delta R. K Q per delta R besar itu sama aja dengan beda potensial. Nanti kita bisa rumuskan bahwa usaha untuk memindahkan muatan listrik itu sama dengan Q dikalikan dengan delta V, atau muatan dikalikan dengan beda potensial yang dihasilkan dari muatan yang besar, seperti itu. Dimana keterangannya W itu adalah usaha yang satuannya dalam joule, Q kecil adalah muatan yang ingin dipindah, Q besar adalah muatan eksternalnya yang memberi beda potensial di antara A dan B. Delta V adalah beda potensial yang satuannya dalam volt. Oke, masuk sebab berikutnya lagi, yaitu medan listrik pada keping sejajar. Jadi ceritanya keping sejajar ini dia sudah diberi suatu beda potensial. Yang namanya beda potensial pasti ada positif, ada negatif, seperti itu. Nah, ceritanya di dalam suatu keping atau plat ini terdapat banyak muatan. Nah, karena di sini muatannya juga positif jenis, ya, maka dia akan ketarik ke atas atau mendapat gaya Coulomb ke atas. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini adalah muatannya, kemudian yang anak panah ini menandakan medan listrik atau E, dan kemudian di kedua plat ini saya kasih jarak sebesar D. Nah, kalau kita perbesar lagi, maka nanti si muatan ini atau partikel ini dia akan mendapat gaya ke atas karena partikel ini dia bermuatan positif. Nah, dari sini kita bisa rumuskan bahwa medan listrik E antara keping sejajar adalah homogen. Muatan Q yang berjenis positif yang berada di antara keping A dan B mengalami gaya Coulomb sebesar F sama dengan Q dikalikan dengan medan listrik atau E. Nah, balik lagi ke konsepnya, karena dia berpindah dari satu titik ke titik lainnya, maka dia mendapat usaha. Usahanya itu dari F dari B ke A. Maka kita bisa rumuskan bahwa WAB itu sama dengan F dikali dengan perpindahannya, yaitu D di sini. Nah, F-nya kamu substitusi dengan Q kali E, dan usahanya kalian substitusi dengan rumus usaha sebelumnya, yaitu Q dikali delta V. Di sini ada Q, di ruas kanan juga ada Q, maka kita bisa coret Q-nya. Maka kita bisa dapatkan rumus baru bahwa beda potensial itu sama dengan E dikali D, atau E sama dengan delta V bagi D, seperti itu. Mana keterangannya? E di sini adalah medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb. D adalah jarak antara kedua plat yang satuannya meter. Delta V adalah beda potensial yang satuannya adalah volt, seperti itu. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah partikel yang bermuatan negatif sebesar 5 Coulomb diletakkan di antara dua buah keping yang memiliki muatan berlawanan dengan jarak 2 cm. Berarti D-nya di sini 2 cm, ya. Jika muatan tersebut mengalami gaya sebesar 0,5 Newton ke arah keping B, tentukan A jenis muatan pada keping A dan B, B medan listrik yang diterima oleh muatan, C beda potensial keping A dan keping B. Oke,
Di sini kita bisa tuliskan diketahuinya adalah 5 coulomb ini sebagai muatan atau Q. Terus kemudian jarak antar kepingnya itu 2 cm. Nah, karena dinyatakan dalam SI, maka kita ubah jadi meter, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. F adalah 0,5 Newton. Langsung kita jawab yang A. Karena muatan ini jenisnya negatif dan dia ketarik ke keping B, maka secara hukum Coulomb bahwa keping B berjenis positif, sedangkan keping A berjenis negatif. Ya, jadi dia menjauhi keping A tapi mendekati keping B. Dimana kalau tarik-menarik berarti muatan itu harus berlawanan jenis, seperti itu. Untuk yang B, medan listrik yang diterima oleh benda. Nah, di sini udah ada F, udah ada Q, maka kita bisa gunakan persamaan medan listriknya adalah F sama dengan Q dikalikan dengan E, atau E sama dengan F dibagi dengan Q. F-nya kita masuk 0,5, Q-nya adalah 5. Karena udah dalam satuan SI semua, langsung kita bagi aja. 0,5 bagi 5 adalah 0,1 Newton per Coulomb. Untuk yang C, beda potensial atau delta V. Karena medan listrik udah ada dan jaraknya juga sudah ada, maka kita bisa gunakan persamaan delta V sama dengan E kali D. Nah, E-nya itu adalah 0,1 dan D-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 volt. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal nomor 2, silakan kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa ini diubah juga satuannya ke dalam satuan Coulomb ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Tulis di kolom komentar berapa jawaban untuk contoh soal nomor 2. Jangan lupa subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.